Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Bu Zaki. Kali ini kita akan membahas materi pelajaran IPA. Oke, materi pelajaran IPA yang kali ini akan kita bahas adalah tentang sistem pencernaan pada manusia. Oke, kalau kemarin kita udah bahas tentang sistem pernafasan, sekarang kita akan bahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Mungkin kalau dengar kata sistem pencernaan, beberapa dari teman-teman udah tahu, pasti sistem pencernaan pada manusia, organ apa aja sih yang terdapat dalam sistem pencernaan manusia? Yang belum tahu jangan khawatir, nanti akan kita bahas ya teman-teman ya. Aku sudah siapkan slide, teman-teman boleh perhatikan dulu slide-nya sebentar, nanti akan aku jelaskan lagi. Sambil slide-nya diputar, aku juga akan sambil menjelaskan sedikit-sedikit ya teman-teman ya. Oke, boleh diperhatiin ya teman-teman slide-nya. Ini kita akan bahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Sebelumnya, apa aja sih yang mau kita bahas di sistem pencernaan? Oke, maaf itu ada kesalahan typo sedikit, kita tetap bahas tentang sistem pencernaan. Oke, yang pertama nanti kita akan bahas tentang organ pencernaan manusia. Apa aja sih organ-organnya yang termasuk ke dalam sistem pencernaan? Nanti yang kedua kita akan bahas tentang penyakit yang ada pada sistem pencernaan. Penyakit-penyakit apa aja sih yang biasanya muncul di dalam sistem pencernaan kita? Dan yang ketiga, terakhir, gimana sih caranya kita menjaga kesehatan sistem pencernaan? Ya teman-teman, slide selanjutnya sistem pencernaan manusia. Oke, sebelumnya aku punya video, boleh diperhatiin dulu videonya ya teman-teman ya. Sebelumnya aku putar dulu videonya. Diperhatiin, ini ada video Nusarara. Ya, videonya tentang apa sih? Ada pesan-pesan nggak sih yang disampaikan dalam videonya? Kita perhatiin ya teman-teman ya. Makan jangan asal makan, perut buncit langsung kenyang. Makan pakai aturan yang Nabi ajarkan. Makan jangan asal makan, perut buncit langsung kenyang. Raihlah keberkahan dalam setiap makan. Let's go, let's go, let's go, let's go. Cuci bersih tanganmu, ucapkanlah bismillah. Gunakan tangan kananmu, biasakan tak berdiri. Jangan tiup yang panas, lebih baik dikipas. Minum dalam 3 teguk. 1, 2, 3. Cuci bersih tanganmu, ucapkanlah bismillah. Gunakan tangan kananmu, biasakan tak berdiri. Jangan tiup yang panas, lebih baik dikipas. Minum dalam 3 tegukan. 1, 2, 3. Nah guys, kalau anta bisa, kita pasti bisa. Ayo cari keberkahan dari anjuran Nabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nusarara. Oke, ada pesan makanlah. Apa kita lihat baca teman-teman. Oke, videonya selesai. Selanjutnya kita akan bahas tentang tadi yang pertama, seperti yang udah aku bilang, kita akan bahas organ apa aja sih yang masuk ke dalam sistem pencernaan kita teman-teman. Oke, sebentar ya teman-teman ya, aku cari dulu. Oke, ada pesan sedikit teman-teman, ada di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya nanti
bacaan ayatnya teman-teman cari sendiri ya. Artinya adalah makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Oke, tadi kata Nusarara juga pesan yang ada di video apa? Cuci tanganmu dulu, minum dalam 3 tegukan. Apalagi tadi teman-teman? Nanti kita lihat lagi ya teman-teman. Oke, next slide nih teman-teman. Seperti yang tadi aku bilang, kita akan bahas organ apa aja sih yang ada dalam sistem pencernaan manusia. Oke, gambarnya jelas ya teman-teman ya. Namanya sistem pencernaan berarti berhubungan dengan makanan yang akan kita makan. Makanan yang akan kita makan pastinya pertama kali akan masuk lewat mulut, betul teman-teman. Dari mulut. Di dalam mulut ada lidah, ada gigi, nanti juga akan dibantu oleh saliva, dan ada juga enzim di dalam mulut itu. Enzimnya nanti akan kita bahas ya teman-teman. Sekarang kita bahas tentang organnya dulu. Dari mulut, makanan akan dicerna, dihancurkan, dibantu dengan saliva, lalu akan diteruskan ke esofagus. Sebelum masuk esofagus, dia akan melalui faring ya teman-teman. Boleh dilihat di situ ada tulisannya faring. Lalu makanan akan diteruskan ke lambung. Oke. Di lambung nanti akan dicerna lagi, dihaluskan. Ada enzim juga di dalam lambung teman-teman. Ada gerakan peristaltik juga di situ. Nanti dari lambung makanan yang sudah dihaluskan lagi akan diteruskan ke usus halus. Betul teman-teman, usus halus. Apa sih fungsi usus halus? Nanti akan kita bahas teman-teman ya. Sekarang kita bahas dulu organnya ada apa aja. Dari usus halus, makanan akan sisa-sisa makanan tadi yang sudah dicerna akan diteruskan ke usus besar. Di usus besar akan terjadi apa aja sih di usus besar teman-teman? Ya, lagi-lagi nanti akan kita bahas ya. Kita sekarang masih bahas tentang organ pencernaannya dulu. Dari usus besar, sisa makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita akan diteruskan ke rektum dan dikeluarkan dari tubuh kita melalui anus, teman-teman. Oke, teman-teman. Sambil lihat sekali lagi ya, dari mulut masuk ke esofagus, diteruskan ke lambung, ke usus halus, lanjut ke usus besar, rektum, dan berakhir di anus teman-teman ya. Oke, next slide aku akan kasih gambar yang sama. Aku minta teman-teman ngafalin tadi apa aja sih organ sistem pencernaannya. Oke, siap-siap ya teman-teman ya. Oke, bisa dilihat sama ya gambarnya ya, cuman gak ada keterangannya aja. Oke, aku mau minta siapa yang bisa menerangkan sistem organ pencernaan pada manusia. Mulai dari apa aja tadi urutannya yang pertama. Aku kasih waktu 1 menit untuk menjelaskan, siapa yang berani menjelaskan organ apa aja sih yang masuk ke dalam sistem pencernaan kita. Maaf, sorry teman-teman ya. Oke. Boleh teman-teman yang udah siap boleh maju ke depan. Oke, kita akan bahas lebih detail lagi, tapi mungkin waktunya yang pertama ya, bagian-bagian pada sistem pencernaan. Tadi yang pertama masuk dari mana teman-teman? Masuk dari mulut. Oke, betul ya teman-teman ya. Rongga mulut. Oke, di mulut ada apa aja sih? Itu ada gigi, ada lidah, ada kelenjar air liur. Ya, bagaimana makanan dicerna di rongga mulut? Bagian-bagian rongga mulut terdiri dari gigi, dan disebutin tadi ya, lidah, dan kelenjar air liur. Di dalam rongga mulut, makanan akan dicerna secara mekanik oleh gigi, lidah, dan kelenjar air liur dengan cara dikunyah dan dihaluskan agar menjadi potongan-potongan makanan yang lebih halus. Selain dikunyah oleh gigi, pencernaan makanan di rongga mulut dibantu oleh enzim amilase atau tialin.
Oke, ptyalin. Berarti di dalam mulut ada enzim amilasa atau ptyalin ya teman-teman. Diingat tuh teman-teman. Yang dihasilkan oleh kelenjar air liur. Apa sih fungsinya enzim amilasa atau ptyalin ini? Fungsinya untuk mengubah amilum atau karbohidrat atau zat tepung menjadi maltosa atau monosakarida atau glukosa atau zat gula yang lebih dikenal sama kita ya teman-teman ya, sehingga makanan yang kita makan akan terasa manis. Oke, sampai sini ayo ingat kembali teman-teman, di dalam rongga mulut makanan dicerna boleh dijawab. Yang kedua, sebutkan enzim apa yang dihasilkan kelenjar air liur. Dan yang ketiga, apa sih kegunaan enzim amilase atau ptyalin yang terdapat dalam rongga mulut kita? Ya, baru sampai segitu dulu nih teman-teman. Tadi ada 3 pertanyaan di slide terakhir. Masih sampai rongga mulut ya, yang detailnya ya, belum sampai yang terakhir sistem pencernaannya anus. Aku kasih waktu 2 menit untuk jawab pertanyaan yang tadi ditampilkan di slide terakhir ya teman-teman ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi videonya, video pembelajaran ini setelah teman-teman menjawab pertanyaan yang aku kasih tadi. Pertanyaannya boleh dijawab di komentar di bawah ini deh teman-teman, boleh. Aku tunggu ya, 2 menit aja untuk jawab sistem pertanyaan tadi. Oke, aku tutup sebentar, nanti akan kita lanjutkan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.